Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca dan belajar menterjemah kitab Matan Jawharah At-Tauhid karangan dari Syekh Ibrahim Al-Laqani rahimahullah. Ini kitab menjelaskan tentang ilmu tauhid. Sekarang kita masuk pada bait selanjutnya, bait ke-34. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Wa wahdatan awjib laha wa mislu dhi iradatun wal ilmu lakin ammadhi. Akan wajibkanlah olehmu akan tunggal baginya sifat kudrah itu, wa misludhi, dan semisal sifat ini kudrah itu, iradatun, yaitu iradah, wal ilmu, sifat iradah dan sifat ilmu, lakin ammadhi, akan tetapi mengumumi ia ilmu itu dengan ini. Jadi mungkin maksudnya ilmu itu lebih umum hubungan ta'alluqnya itu ketimbang kodrat, karena kodrat itu ta'alluqnya itu dengan yang mungkin. Wa amma aydan wajiban wal mumtani' wa mithlu dha kalamuhu fallattabi', dan mengumumi juga ilmu itu akan yang wajib, sifat wajib dan sifat yang mustahil. Wa mithlu dha kalamuhu fallattabi', dan semisal ini ilmu, sifat ilmu itu sifat kalamnya Allah, falnattabi', maka hendaknya kita mengikutinya. Wa kullu mawjudin anit lis-sam'i bih kadzal basar idrakuhu in qila bih, dan bermula akan tiap-tiap yang ada, artinya semua benda, segala jenis benda itu yang bisa kita lihat itu anit, kaitkanlah olehmu lisam'i bihi, bagi sifatnya Allah yang mendengar. Kadzal basar, begitu juga kaitkan olehmu dengan sifat melihatnya Allah. Idrakuhu, itu mengidraknya Allah. In qila bihi, jika berpendapat seseorang dengan Allah itu mempunyai idrak lah gitu, yaitu dapat merasakan atau mencapai sesuatu. Wa ghairu ilmin hadhihi kama sabat summal hayatu ma bisyai'in ta'allaqat, dan bermula dengan ini sifat itu selain daripada ilmu, kama sabat, sebagaimana yang telah tetap. Kemudian Allah itu mempunyai sifat hayat, itu mempunyai sifat maha hidup. Ma bisyai'in ta'allaqat, yang tidak berkaitan atau yang tidak terhubung ia sifat hayat itu dengan sesuatu, tidak seperti kodrat dan ilmu tadi. Wa inda asma'uhul azimah kadza sifatu dzatihi qarimah, dan sabit di sisi kita itu maksudnya ahli sunnah wal jamaah itu yaitu nama-nama Allah yang tinggi. Begitu juga nama-nama yang mempunyai sifat lah itu, nama-nama Allah yang mempunyai sifat zat, sifatu zat, kada sifatu zatihi, begitu juga sifat zatnya Allah. Qarimah itu qadim, ya. Wahtira anna asmahu tauqifiyah kada sifatu fahfadis sam'iyah, dan diikhtiarkan, dipilihkan bahwasanya namanya Allah itu didapatkan dari ketetapan syar'i. Begitu juga sifat-sifatnya, maka jagalah olehmu akan dalil yang didengarkan. Wa kullu nafsin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha,
dan bermula tiap-tiap nas yang mewahamkan akan penyerupaannya, akan penyerupaan. Maksudnya bila ada nas yang menggambarkan serupanya Allah dengan makhluk itu, awilhu niscaya takwilkan olehmu akannya, au fawidhu atau serahkan kepada keputusannya itu kepada Allah, serahkan. Warum dan maksudkan, tujukan olehmu tanziha akan mensucikannya sifat-sifat Allah atau penyerupaannya, itu maksudnya ini. Wa nazzihil qur'ana ay kalamah anil hudusi wahdharil intiqamah, dan bersihkanlah olehmu akan Al-Quran, yaitu kalamnya Allah. Bersihkan dari apa? Yaitu bersihkan dari hudus, yaitu sifat baharu, wahdhar intiqamah, dan hati-hatilah olehmu akan siksanya Allah. Wa kullu nassin lil hudusi dalla ihmil ala lafzi alladhi qad dalla, dan bermula tiap-tiap nas yang menunjukkan kepada hudus atau baharunya kalam Allah itu, ihmil maka tanggungkanlah olehmu atas lapas yang lapas itu yang sudah menunjukkan. Jadi maksudnya yang yang baharu itu adalah tulisan Al-Quran, bukan Al-Quran. Tulisannya yang baharu. Wa yastahilu liddu sifati fi haqqihi kal kauni fil jihati, dan lawannya, dan mustahillah itu lawannya sifat wajib ini pada haknya Allah, kal kauni seperti ada Allah itu fil jihati di dalam satu arah atau satu tempat. Jadi Allah berada di satu tempat itu atau arah itu mustahil, karena Allah itu tidak menyerupai, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya oleh sesuatu. Jadi mengarahnya Allah itu, atau Allah di dalam arah atau cara atau tempat itu Allah bersih dari seperti itu. Wajaizan fi haqqihi ma amkana ijadan i'daman ka rizqihil ghina. Bermula sesuatu yang memungkinkan pada haknya Allah Ta'ala itu jaiz, nisbat menjadikan atau tidak menjadikan, seperti memberi rizki ianya Allah kepada orang yang kaya. Fa khaliqun li 'abdihi wa ma 'amil muwaffiqun liman arada an yasil. Maka bermula Allah lah yang menciptakan hamba, wama, dan menciptakan sesuatu, amil, yang mengerjakan ianya hamba. Jadi maksudnya Allah lah yang menciptakan hamba itu sendiri beserta amalannya. Muwafiqun lagi yang memberikan taufik ianya Allah, liman bagi orang, bagaimana ini aroda yang ia kehendaki kepada menyaman ini, ayasila akan bahwasanya sampai yaman. Jadi maksudnya Allah itu yang memberikan taufik bagi orang yang ia kehendaki untuk sampai kepada keridoannya. Wa khadilun liman arada ba'dahu wa munjizun liman arada wa'dahu. Dan bermula Allah lah yang menghinakan bagi orang yang ia kehendaki akan jauhnya seseorang dari iman, lagi yang memenuhi bagi orang yang ia kehendaki akan janjinya. Fawzus sa'idi indahu fil azali kadza syaqiyyu thumma lam yantaqili. Bermula keberuntungan orang yang bahagia sabit itu di sisinya Allah itu pada zaman azali. Kadza syaqiyyu, begitu juga orang yang celaka sudah ada sejak zaman azali. Tsumma lam yantaqili, kemudian tidak tertukar ia atau tidak berpindah-pindah. Ini sekali lagi, bila ada teman-teman yang ingin lebih dalam mempelajari ilmu matan Jawharat Tauhid ini, bisa untuk mempelajari syarahnya. Syarah yang judulnya ya? Saya tidak ingat judulnya, tetapi yang mensyarahnya itu adalah Syah Bajuri.
Ini saya hanya sebatas membacakan dan menerjemahkan. Wa indana lil abdi kasbun kullifa bihi walakin lam yu'assir fa'arifa. Dan sampai di sisi kita aswaja ahli sunnah wal jamaah, bagi hamba itu ada dibebankan usaha ini untuk mendapatkan rezeki. Walakin akan tetapi usaha itu tidak memberi bekas apapun. Paripa maka ketahuilah olehmu. Falaisa majburan wala ikhtiaran walaisa kullan yaf'al ikhtiyara. Maka tidak ada baginya seseorang itu dipaksa. Jadi mungkin dipaksa itu artinya semua yang dikerjakan itu Allah yang mempunyai pekerjaan, bukan usahanya sendiri, mungkin maksudnya ini. Wala ikhtiaran, dan tidak juga ikhtiar, yaitu dia yang mengerjakan sendiri, tidak ada tidak ada Tuhan yang ikut andil. Nah, walaisa kullan yaf'alu ikhtiyara, dan tidaklah seseorang itu akan tiap-tiap itu mengerjakan itu secara ikhtiar. Nah, ini gimana maksudnya ini? Jadi bila ada teman-teman yang lebih mengetahui, mohon untuk diluruskan di kolom komentar. Fa in yusbina fa bimahdil fadli wa in yu'adzib fa bimahdil adli. Maka jika ya Allah itu memberikan kita pahala, maka itu semata-mata karena karunia-Nya. Dan jika Allah menyiksa kita, maka itu semata-mata karena keadilannya. Wa qauluhum inna salaha wajibu alaihi zurun ma alaihi wajibu. Dan bermula perkataan mereka kaum Mu'tazilah, sungguhnya Allah itu wajib bersifat baik. Nah, jadi Allah itu wajib memiliki sifat wajib. Sesungguhnya Allah itu wajib memiliki sifat baik kepada semua orang. Zurun. Nah, ini bohong kata ulama, kata pengarang kitab ini. Ma alaihi wajibun. Jadi Allah itu tidak wajib bersifat baik kepada semua orang. Alam yarau ila mahul atfala wa syibhaha fahadhiril mihala. Jadi ada satu kitab yang muhala, ada yang mihala ini. Jadi ada ini yang benar itu kayaknya mihala ini. Mihala itu siksa artinya. Jadi tidakkah mereka melihat orang-orang Mu'tazilah itu akan Allah itu memberikan rasa sakit kepada anak kecil. Wasyibaha, dan seumpamanya anak kecil. Fahadirin, maka hati-hatilah olehmu akan siksa. Jadi Allah itu tidak bersifat wajib. Maka Allah itu tidak wajib bersifat baik kepada semua orang. Buktinya Allah memberikan rasa sakit kepada anak kecil dan seumpamanya anak kecil. Nah, wajaizun alaihi khalqu syarri wal khairi kal islam wa jahlil kufri. Nah, dan bermula Allah menciptakan baik dan buruk itu kepada Allah itu atasnya Allah itu jaiz. Jadi jaiz atasnya Allah itu menciptakan keburukan dan kebaikan. Seperti Islamnya seseorang, wajah dari kufri, dan bodohnya seseorang di dalam kekafiran. Wa wajibun imanuna bil qadari wa bil qada kama ata fil khabari. Nah, dan bermula wajib iman kita itu dengan qada dan qadar sebagaimana datang di dalam hadis. Wa minhu, dan sebagian daripadanya sifat jaiz, wa minhu ayunzura bil absari lakin bila kaifin wala inhisari. Dan sebagian dari sifat jaiznya Allah itu dilihat dengan mata, akan tetapi bila kaifin, dengan tanpa cara dan tanpa batasan. Nah, ini bagaimana cara melihat Allah itu tidak dijelaskan, tidak ada cara dan tidak dibatasi bagaimana melihatnya. Lil mu'minina iz bijaiz
ulliqat hadza walil mukhtari dunya thabatat. Dan bagi mukmin itu diperlihatkan akan Allah itu jaiz, atau gini artinya, karena jaiz bolehlah dikaitkan memperlihatkan Allah bagi orang mukmin itu. Hadza bermula ini yaitu pahamilah olehmu akan ini, dan sabit bagi Nabi yang terpilih itu di dunia sabatat itu tetap ya. Jadi Allah itu menjadikan Nabi itu dapat dilihat pada waktu dunia, yaitu ketika Isra Mi'raj itu. Tapi nanti itu ada pembahasan panjangnya itu. Wa minhu irsalu jami'ir rusli fala wujuba bal bimahdil fadli. Dan sebagian dari sifat jaiznya Allah itu Allah mengutus semua para rasulnya, fala wujuba, maka tiada jenis wajib. Maka tidak, artinya itu bukanlah sifat wajibnya, tetapi itu sifat jaiznya, yaitu ketika mengutus para rasul itu. Akan tetapi mengutusnya Allah itu akan para rasul itu dengan semata-mata karunia-Nya. Lakin bidza imanuna qad wajaba. Akan tetapi dengan mengutusnya Allah akan para rasul itu, iman kita itu qad wajaba, wajib diimani. Fada hawa qaumin bihim qad laiba. Maka tinggalkanlah olehmu akan hawa nafsu kaum itu dengan para rasul itu hanya bermain-main atau hanya mengolok-ngolok lah gitu. Nah, ini masuk sekarang pada sifat-sifat para rasul. Nah, selesai tentang pembahasan sifat-sifat Allah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, mohon diluruskan di kolom komentar. Berarti ini kita sampai bait yang keberapa tadi? Yang ke-58, besok 59. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.